dipersembahkan oleh Jelang pemilu 2019, manuver politik tak terduga mulai bermunculan. Berbagai upaya dilakukan demi mendapatkan kursi di parlemen. Salah satunya hijrah ke partai tetangga. Bahkan yang biasa mengkritik kinerja DPR kini ikut berkompetisi dalam pemilu legislatif nanti. Setiap keputusan adalah hak politik meski harus menuai kritik. Lantas apa alasan dari para bakal calon legislatif ini berpindah halauan? Temukan jawabannya, saya Andini Effendi, Q&A mengungkap jawab semua tanya. Dan langsung saja kami undang untuk narasumber pada malam hari ini ada Nurul Qomar, bakal calon legislatif dari Partai Nasdem. Kemudian Kang Deddy Gumelar, bakal calon legislatif dari PDIP. Sebastian Salang, bakal calon legislatif dari Partai Golkar, hati-hati Kang. Ada Ibu Oki Asokawati, bakal calon legislatif dari Partai Nasdem. Dan Mas Priyo Budi Santoso, bakal calon legislatif dari Partai Berkarya. Silakan Mas Priyo di sini. Ini spesial karena live perdana Q&A, jadi nanti narasumbernya bisa jadi panelis juga. Jadi nanti bisa bertanya-tanya. Jadi kesempatan untuk segmen awal ini Mbak Oki, Bang Sebastian, dan Pak Priyo silakan duduk di kursi panelis. Jadi bisa bertanya-tanya langsung kepada narasumbernya. Silakan Mas Komar duduk di sana, kenapa Mas? Mas Komar silakan duduk di situ Mas Komar. Silakan duduk, nanti seperti biasa di Q&A. Mbak Dini, Q&A, singkatan apa? Komar and Andini. Boleh. Kita simak seperti biasa di Q&A ada panelis kita dan ini adalah panelis pada malam hari ini. Ruhut Sitampul, pakai kopea. Itu nanti para panelis yang akan bertanya langsung kepada narasumber dan kita juga memiliki polling yang sudah ditweetkan sudah dari sekitar beberapa jam yang lalu dari akun Metro TV. Mana dari narasumber kami pada malam hari ini yang tidak bakal lolos maju ke Senayan? Sudah ada pertanyaannya di sini. Pindah ke tetangga, Anda masih bisa untuk berpartisipasi. Cukup ke login ke Twitter, kemudian lihat di akun Metro TV dan pilih siapa. Karena ini pilihannya ada 2 tweet nih di sini. Tweet yang pertama ini ada Kang Deddy Gumelar, Ibu Oki Asokawati dan juga Mas Priyo. Kemudian yang kedua ada Kang Ming dan juga Haji Komar. Nah, yang pertama ini kita akan bahas langsung. Kang Ming 2 kali. Apa? Kang Ming 2 kali. Ya di tweet yang pertama siapa tuh? Deddy Gumelar. Terus oh 2 kali ya 2 berarti? kali, nanti malah dipilih 2 kali bahaya loh. Atau gini, Devendi, saya ingin umumkan pada publik Indonesia bahwa kalau dulu Mie itu tidak masuk dalam kertas suara. Sekarang sah dari keputusan pengadilan negeri Kota Bekasi bahwa nama saya itu bagus jadi Mie Gumelar, itu sudah sah. Oke. Oh, iya. Yang juga sah sebenarnya Jadi, kita mengundang. Nama Mie itu bukan alias, sekarang menjadi nama lengkap. Oke, yang juga kita undang malam hari ini adalah Lulung Lunggana yang juga pindah ke partai tetangga. Ini ada dari P3 pindah ke PAN. Cuman sudah diundang, kita sudah mengiyakan untuk hadir pada malam hari ini. Udah kedua kali nih Haji Lulung, tapi nggak datang-datang juga ke Q&A. Di telepon nggak bisa-bisa. Mungkin belum pasti, bisa pindah ke partai lain juga mungkin. Itu padahal bisa ditanya-tanya juga ya Bang Ege. Kalau belum pasti ya belum datang gitu. Nah yang pasti juga kita bisa tanya, ini kenapa alasannya? Kang Miing ini dulu terkenal bajunya merah. Politisi PDIP. Kemudian kalau Haji Komar dulu Demokrat, tapi sekarang nggak ganti-ganti ya, tetap biru, cuman ganti logonya aja gitu. Alasannya kenapa? Bang Ege silakan. Ya kalau saya langsung tertuju kepada Bang Komar dulu ya. Itu dari persoalan pindah kita maklum lah ya, karena kan sudah punya pengalaman semua. Di DPR sudah, maju calon bupati lewat, maju calon wakil bupati nyes gitu ya.
sekarang mencoba kembali ke DPR, tapi melalui partai yang berbeda gitu ya. Ini lebih karena cinta DPR atau karena lebih ingin adu nasib saja ini sebetulnya? Saya merasa terhormat 10 tahun ada di Partai DPR, Demokrat. ya. Dengan rakyat sama-sama menghidupkan rasa percaya diri dan dengan tema Bersama Kita Bisa sampai mengawal kader terbaik pada waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi presiden 2 periode. Dan hari ini saya merasa bangga sekali ada di Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem. Karena menjadi bagian dari gerakan restorasi untuk Indonesia, gerakan perubahan. Saya senang itu, gerakan restorasi. Jadi buat saya... Pak Komar tahu nggak itu artinya restorasi? Restorasi? Iya. Iya, Bukan yang di kereta api loh. Bapak jangan suka cerita pekerjaan asli Bapak kan dulu di situ ya. Tapi belum menjawab alasan pindahnya kenapa? Kan bahwa ya ingin ini, tapi alasan pindah persisnya kenapa? Kenapa nggak balik lagi ke Demokrat? Ya kan, sudah pernah berhasil 2 periode di situ. Rumahnya yang dulu itu menghadap pantai, view-nya berbeda. Oke, yang Pantai, kalau sekarang kan di puncak gunung, view-nya berbeda lagi gitu. Jadi memang pengen ganti suasana gitu maksudnya? Ya boleh-boleh aja kan. Gitu. Ya, Pengen ganti suasana? Ya, sepanjang dia memiliki... Karena Bang Komar ini Pak Rektor, ya kan? Saya pikir jawabannya tuh mendalam. Betul kan, ini banyak mahasiswa kan? Karena filosofis atau apa, ternyata cuma naik gunung doang. Apa dong yang membuat kita, wah ini benar, pindah karena... Oh ya, ini bagian dari School of Life, sekolah kehidupan. Wih. Oke, saya kasih ke Kang Maman, silakan Kang Maman. Silakan Kang Maman. Ke Kang Miing kalau gitu. Iya Kang Oman. Kang Miing itu pernah cerita gini, waktu dia belum jadi anggota DPR, orang-orang manggil dia Miing. Begitu jadi anggota DPR, Bapak Deddy Gumelar. Selesai jadi anggota DPR, kembali lagi dipanggil Miing. Mungkin karena alasan itu ya sekarang kemudian disahkan bahwa Miing itu bukan lagi alias, tapi bagian dari nama. Jadi walaupun nanti jadi anggota DPR atau tidak jadi anggota DPR, orang masih tetap bisa manggil Miing sama saya. Karena nama Miing itu sekarang sudah resmi menjadi nama lengkap saya gitu loh Pak Maman. Tapi memang sakit hati ya rasanya ya. Terpanggil Miing begitu selesai jadi anggota DPR, lagi-lagi dipanggil Miing, bukan Deddy. Juga, justru Miing yang bisa mengangkat kehidupan saya sekarang itu. Dari dulu ya, dari Bagito ketika itu orang tidak tahu nama Miing, dia menjadi nama Miing. Dan saya kira persoalan nama itu hanya persoalan kesulitan masyarakat di bawah untuk mengenal saya. Karena nama saya di kertas suara tahun 2009 itu Tubagus Deddy Suwandi Gumelar. Itu tidak ada yang tahu nama itu. Ketika mereka ingin memilih Miing, nggak ada nama Miing di kertas itu. Maka sekarang saya berusaha bagaimana caranya Miing menjadi nama lengkap saya gitu. Jadi insya Allah kalau besok nanti 2019 ini kita pemilu, nama saya sudah TB Deddy Miing Gumelar. Iya, Bang Lusius. Ya, saat namanya banyak cukup artis panjang dulu ya di Pak ini. 2014 memilih Lahirnya di PAN, kereta api soalnya. memilih PAN untuk menjadi partai menuju pemilu legislatif. Bang Miing masih di PDIP saat itu. Sekarang saat kecenderungan untuk merekrut artis itu pindah ke partai lain, Bang Miing baru masuk ke PAN. Gitu ya. Mau tanya aja apa sesungguhnya motivasi selain bahwa kekecewaan mungkin karena PDIP mungkin tidak terlalu peduli sama Mas Miing. Apa alasan sesungguhnya yang kemudian membuat Bang Miing ini memilih PAN? Saya kira tidak ada kekecewaan. Ada 2 alasan yang paling mendasar mengapa saya harus berpindah partai. Pertama, alasan moralitas. Saya gagal dalam pilkada 2 kali, saya kira harus bertanggung jawab, tidak mampu mengangkat nama PDI Perjuangan dalam pilkada, maka saya mundur. Itu satu yang pertama. Itu lebih pada moral itu. Tapi berarti bukan nggak diperhatiin sama partai sebelumnya? Kenapa? Bukannya nggak diperhatiin kami sama Biar saya partai selesai dulu ya Andi nih. Itu yang pertama, itu alasan moral. Alasan pragmatisnya, saya membutuhkan partai politik sebagai kendaraan untuk ikut memperjuangkan hak politik rakyat di dapil saya Banten 1, Lebak dan Pandeglang. 2013 saya sudah tidak diperkenankan lagi maju untuk 2014 ke parlemen. Maka
kalau saya bisa pakai Bagito dalam sistem demokrasi, saya nggak pakai partai, pakai Bagito. Tapi ternyata undang-undangnya nggak boleh. Harus pakai partai politik. Otomatis saya berusaha untuk mencari partai politik yang berikan ruang pada saya. Jadi saya tidak direkrut oleh PAN. Saya mendatangi PAN, saya ingin mendapatkan ruang dan kendaraan di situ. Saya gunakan untuk ikut pemilu besok sebagai bentuk dari perjuangan saya untuk bagaimana membela perjuangan hak politik rakyat Banten 1 itu. Nah, kau memilih PAN gitu, padahal PDIP kan lebih besar gitu ya, kalau lihat kursi di DPR gitu. Saya kira kalau soal hak menang dan kalah, kita tidak bisa dengan ukuran partai kecil atau partai menangnya. Karena kemenangan hanya Tuhan yang menentukan. Tapi dalam demokrasi prinsip saya adalah sejauh mana kita mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan tata nilai dan peradaban orang. Itu buat saya penting. Bukan soal menang kalah. Iya, bukan soal menang kalah ya. Ya, toh saya 2 kali juga kalah. Sudah kalah, betul. Di pilkada sudah 2 kali kalah. Sudah, ya. Tapi berapa orang yang bisa berubah dari pikiran kita mereka. Ketika tidak diberi uang pun mereka memilih kita. Itu sebuah perubahan. Walaupun lebih banyak yang tidak memilih ketimbang yang memilih. Betul. Dan itu biasa. Jadi walaupun sekali ini lebih banyak yang nggak milih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Benar. Tapi kontribusi kita nggak ada masalah Pak Wendy. Ya, setuju, setuju. Misalnya kenapa pindah ke PAN, itu alasan subjektivitas saya. Dan itu yang tahu hanya boleh saya. Dan saya tidak direkrut loh oleh PAN, saya datang loh. Dan saya tidak ada istilah di koran-koran media ditransfer, nggak ada cerita. Saya mendatangi, saya butuh partai. Mengapa saya memilih PAN? Itu subjektivitas saya, hanya saya yang boleh tahu. Tapi Kang Miing, ada nggak standar etik yang berbeda antara PDIP dengan PAN? Standar etik partai politiknya. Standar etik partai politik dijawab Kang Miing. Setelah jeda berikut ini kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama Q&A pindah ke rumput tetangga. Dipersembahkan oleh